Nah, seperti di video-video sebelumnya, kita sudah belajar sedikit tentang siklus akuntansi keuangan pemerintah. Sebelumnya kita sudah jelaskan siklus akuntansi itu kita mulai dari DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, yang kemudian kita analisis transaksinya, dan kemudian akan kita jurnal. Nah, di bab kali ini nanti kita akan membahas yang pertama tentang pengelolaan keuangan pemerintah, lalu yang kedua tentang pencatatan pendapatan, pencatatan belanja, dan pencatatan pembiayaan. Nah, ketiga transaksi ini nanti akan kita lakukan penjurnalannya dalam semester 1 ini. Baiklah, kita mulai dulu dari pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan daerah ini dia memiliki hak otonom, di mana pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Nah, begitu juga untuk pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah daerah ini baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota berhak untuk mengatur keuangan daerahnya. Nah, dari hal ini kita bisa ambil definisi tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi, pengelolaan keuangan daerah ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, kita lihat tentang pencatatan pendapatan di pemerintah daerah. Nah, mungkin kalau untuk pendapatan ini Ananda sudah tidak asing lagi untuk mendengarnya ya. Pendapatan itu adalah aliran kas masuk yang diterima oleh suatu instansi. Lalu kalau untuk pendapatan di pemerintah daerah itu adalah keseluruhan penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, sehingga pendapatan ini adalah menjadi hak pemerintah tanpa perlu dibayar kembali. Nah, itu dia. Kemudian kalau di pemerintah daerah ini seperti video sebelumnya teacher sudah beritahukan bahwa pemerintah daerah memiliki dua akun pendapatan, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Apa sih pendapatan LRA ini dan bedanya apa sama pendapatan LO? Kalau pendapatan LRA ini adalah pendapatan atau penerimaan rekening kas umum daerah, di mana nanti dia menambah saldo anggaran lebih. Nah, kemudian pendapatan LRA ini muncul karena kita menggunakan basis akuntansi kas. Nah, lalu kalau untuk pendapatan LO ini adalah aliran masuk rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas di tahun anggaran yang bersangkutan. Lalu kalau untuk pendapatan LO ini muncul karena kita menggunakan akuntansi berbasis akrual. Nah, lalu berikutnya pendapatan ini kita bagi lagi dia menjadi 5 jenis ya. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan dana perimbangan atau transfer, yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah, kemudian ada surplus non operasional, dan pendapatan luar biasa. Nah, kelima ini kita bahas dulu. Yang pertama tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini berarti pendapatan itu bersumber dari daerah itu sendiri, kekayaan alam atau kekayaan daerah itu sendiri. Contohnya itu misalnya ada pendapatan pajak, kemudian ada pendapatan retribusi, dan masih ada beberapa pendapatan daerah yang sah lainnya. Nah, lalu yang kedua ada pendapatan transfer atau dana perimbangan, di mana pemerintah daerah biasanya bisa menerima transfer dari pemerintah pusat. Lalu beberapa lagi jenisnya seperti ada dana alokasi umum, lalu ada dana alokasi khusus. Lalu yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Nah, ini adalah pendapatan yang tidak bisa kita klasifikasikan menjadi pendapatan asli daerah ataupun pendapatan transfer, sehingga kita masukkan dia ke pendapatan lain-lain yang sah. Ini contohnya seperti dana hibah, dana darurat, lalu ada dana bagi hasil pajak provinsi atau kabupaten dan kota.
Lalu yang berikutnya, yang keempat, ada surplus non operasional. Ini adalah surplus ataupun defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan merupakan tugas pokok dari fungsi entitas. Lalu untuk pendapatan luar biasa, ini adalah pendapatan yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak bisa diramalkan dan di luar kendali dari entitas. Nah, lalu poin yang ketiga, kita bahas tentang pencatatan belanja. Nah, hampir sama dengan pendapatan tadi, di pemerintah daerah kita mengenal dua akun untuk pengeluarannya. Yang pertama akun belanja, yang kedua akun beban. Bedanya di mana? Kita akan bahas dulu dari yang belanja. Kalau belanja ini adalah keseluruhan pengeluaran dari pemerintah daerah, di mana belanja ini mengurangi saldo anggaran lebih untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga kalau untuk belanja ini kita menggunakan akun ini jika berbasis kas. Nah, lalu kalau beban ini adalah penurunan manfaat ekonomi yang berpotensi untuk menurunkan ekuitas, baik itu berupa pengeluaran aset ataupun timbulnya kewajiban. Berikutnya, perbedaan antara beban dan belanja. Nah, ini mencolok sekali ya. Kalau untuk beban itu tadi sudah saya bilang juga, kalau beban dia menggunakan basis akrual, sedangkan kalau belanja itu kita menggunakan berbasis LLA. Kalau beban dia langsung mengurangi ekuitas, sedangkan kalau belanja dia mengurangi saldo anggaran lebih. Lalu juga kalau beban itu kita gunakan kode akun 9, beban itu menggunakan akun kode 9, sedangkan belanja kita gunakan kode akun 5. Lalu untuk jenis-jenisnya itu kita bagi lagi menjadi 4. Ada belanja operasi. Nah, kalau belanja operasi ini adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan secara rutin. Contohnya ada belanja pegawai dan ada belanja barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada belanja modal. Nah, kalau belanja modal ini adalah pengeluaran untuk pembelian aset tetap yang dimana masa manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi. Lalu yang ketiga ada belanja tak terduga. Nah, kalau belanja tidak terduga ini adalah pengeluaran yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita harapkan, namun ini harus kita alokasikan dan mungkin saja terjadi. Contohnya adalah belanja untuk penanggulangan bencana alam. Jadi kalau untuk belanja tak terduga ini biasanya memang harus kita cantumkan dalam APBD. Lalu yang berikutnya keempat ada belanja transfer. Nah, kalau belanja transfer ini atau beban transfer ini adalah pengeluaran atau untuk pembayaran kewajiban dari satu entitas ke entitas lain. Lalu yang terakhir ada pencatatan pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan ini nanti juga akan kita pelajari, tapi nanti di semester 2. Saya akan bahas dulu sekilas tentang pembiayaan. Jadi pembiayaan ini adalah keseluruhan transaksi pemerintah daerah, baik penerimaan ataupun pengeluaran, di mana tujuannya untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus. Defisit di sini maksudnya pemerintah daerah mengalami di mana belanjanya, pengeluarannya lebih besar dari pendapatan atau pemasukannya. Atau mungkin biasanya kamu mendengarnya istilahnya rugi gitu ya, atau defisit, ini hampir sama maknanya. Jadi ketika defisit itu pemerintah apa yang harus dilakukan. Lalu juga untuk pembiayaan ini tujukan untuk memanfaatkan surplus. Surplus di sini yaitu pendapatannya atau penerimaannya lebih besar dari belanjanya, atau kalau dalam sektor swasta kita mengenalkannya dengan laba gitu ya. Jadi pembiayaan ini dimana tujuannya untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus. Sehingga jenis pembiayaan ini kita bagi menjadi 2. Ada penerimaan pembiayaan dan ada pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini adalah penerimaan rekening kas umum daerah untuk transaksi-transaksi yang contohnya namanya menerima ya. Contohnya berarti penerimaan pinjaman, kemudian ada seperti penerbitan obligasi pemerintah daerah, lalu juga bisa dengan penjualan inventaris jangka panjang atau inventaris permanen. Lalu yang keempat bisa dengan
pencairan dana cadangan. Nah, ini lebih jauh akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Berarti ini adalah pengeluaran rekening kas umum daerah untuk transaksi, contohnya pemberian pinjaman. Kemudian bisa juga untuk penyertaan modal, seperti untuk membeli surat berharga, membeli obligasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga bisa untuk pembentukan dana cadangan. Oke, sekian materi kita pada video kali ini tentang pengelolaan pencatatan keuangan daerah. Itu sekilas kita pelajari dulu. Kemudian nanti lebih jauh kita akan belajar untuk bagaimana pencatatan pendapatan dan pencatatan belanja di pemerintah daerah. Oke, terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.